Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh kita berbahagia memiliki Allah yang penuh kasih. Yang karena kasihnya dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Sungguh kita harus memuliakan Tuhan karena juru selamat kita Yesus Kristus. Kemuliaan, kekudusan, dan kasih-Nya perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang nyata dalam kasih yang memberi, kasih yang berkorban. Dan itu yang kemudian yang dirumuskan, yang dikatakan di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang nyata dalam pengorbanan itu boleh kita lihat. Kalau saya baca mulai dari ayat 4 di sini dikatakan demikian. Atau saya baca mulai daripada ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga tidak kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak ada masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kasih Yesus nyata dalam pengorbanan. Dia dihina karena dosa-dosa kita. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Dan bilur-bilurnya, penderitaannya, tetesan darahnya menyembuhkan kita. Penderitaan yang dialami, yang tidak pernah dialami oleh seorang manusia di antara manusia yang ada di bumi ini, kemudian menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, harusnya ini menjadi teladan, menguatkan kita, memiliki kualitas hidup yang lebih daripada manusia yang lain. Sehingga dalam kehidupan keseharian, kita dimampukan yang pertama, untuk mengorbankan waktu kita untuk Tuhan dan sesama. Mengorbankan dan memberi waktu menjadi hal yang mahal pada hari terakhir ini. Karena kita lebih banyak mempunyai waktu untuk diri sendiri. Ketika kita duduk bersama, atau bahkan di gereja, kita sering sekali hanya memakai waktu itu untuk diri kita sendiri, sibuk dengan gadgetnya. Ada yang main games, ada yang mungkin chatting dengan orang lain. Sekarang, dalam banyak waktu yang Tuhan beri kepada kita, berapa persen kita berikan itu untuk Tuhan? Padahal dia mengorbankan hidupnya, korban waktu. Apakah kita mau memberikan kepada Tuhan? Apakah kita juga mengorbankan waktu kita juga untuk bersama dengan sesama, mendengarkan, dan juga kemudian merasakan apa yang mereka rasakan? Demikian juga pengorbanan Yesus ini senantiasa harusnya menguatkan kita untuk mau korban perasaan demi perdamaian. Bapak Ibu, demi memenangkan perasaan kita, sering sekali kita mengorbankan perdamaian karena kita lebih mengutamakan keinginan-keinginan kita. Demikian juga apakah kita mau mengorbankan kepentingan pribadi kita untuk persekutuan yang rukun. Ketika manusia semakin egois dan dua kepentingan kemudian saling menarik, maka terjadilah perseteruan. Itu yang terjadi di tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan masyarakat,
Demikian juga bahkan di gereja. Karena masing-masing ada ego dan mementingkan diri sendiri, terjadilah pertikaian. Tetapi Tuhan Yesus bahkan mengorbankan kepentingannya sendiri untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kemudian mengorbankan diri dan seluruh kehidupan. Bapak Ibu, itulah tugas panggilan kita, memberi hidup kita, menunjang kehidupan yang lain, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mari kita hidup dalam kasih yang paling agung, kasih yang memberi, dan kasih yang berkorban tersebut. Bila kita dimampukan, dikuatkan melakukannya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang paling agung, kasih yang berkorban, yang memberikan hidup-Mu untuk tebusan kami. Tuhan telah dihina, Tuhan kemudian diremukkan, bahkan harus mati di kayu salib. Dan karena penderitaan-Mu, karena bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Maka ajar kami menjadi korban untuk kemuliaan Tuhan juga dalam kehidupan keseharian. Agar kami mampu berkorban, memberikan hidup kami untuk Tuhan dan sesama, demi mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan penuh cinta kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hidup dalam cinta kasih dan pengorbanan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.